15 juta untuk sekali main. Mayang baru saja mengutarakan berapa tarifnya untuk sekali kencan kepada seorang pria hidung belang yang sedang berdiri di hadapannya. Burhan adalah seorang pria kaya yang sudah sedari lama mengincar Mayang untuk dikencaninya. Mayang adalah seorang gadis muda yang sangat cantik, parasnya blasteran. Namun sayang, hidupnya susah. Ibunya dulu mengandungnya dari seorang bule. Sepulang berpesta miras di suatu malam di kota Jakarta. Selama ibunya mengandung Mayang, ibunya menjalaninya sendiri. Bulenya tidak tahu menau. Yang penting, bule itu sudah membayarnya. Di sebuah kamar hotel yang sangat mewah di Jakarta, Mayang duduk sendirian dengan mengenakan gaun yang sangat indah. Gaunnya sederhana saja, hanya sebuah gaun seksi berwarna biru navy. Biarpun begitu, Mayang nampak sangat menawan malam ini. Di atas kulitnya yang sangat putih dan cenderung pucat, gaun sesederhana dengan warna gelap seperti itu akan selalu menonjolkan kecantikannya yang paripurna. Bagaimana, Mas? Apa kita bisa mulai sekarang? Mayang melontarkan pertanyaan kepada Burhan, pria berusia 70 tahun itu yang sedari tadi memandanginya dari sudut kamar. Mayang duduk di atas kasur dan tampak begitu cantik dan mempesona. Kita sudah sepakat, aku membayarmu begitu mahal. Saya pikir tidak begitu pantas kalau kamu terlalu buru-buru. Kita harusnya minum-minum dulu. Setuju? Jawab Burhan yang sekarang sudah berdiri sambil menuangkan sebotol wine ke sebuah gelas. Burhan memang suka minum-minum, apalagi ditemani perempuan-perempuan cantik seperti Maya. 2 gelas berisi wine kini sudah berada di tangan Burhan. Dia pun melangkah perlahan menuju Maya yang masih saja diam. Ini untukmu. Kita minum-minum. Santai saja. Anggap ini tempatmu sendiri. Mayang lantas mengambil salah satu gelas dari tangan Burhan dan segera menyeruput tetesan wine dari dalamnya. Mayang nampak begitu canggung. Ini adalah kali pertama Mayang melayani seorang om-om. Apalagi usianya jauh di atasnya. Kemungkinan usia Burhan saat ini sama seperti usia ayahnya. Walaupun pada kenyataannya Mayang tidak pernah menemui dan tidak pernah tahu di mana ayahnya dan siapa dia. Mayang hanya tahu berdasarkan cerita dari ibunya, ayahnya seorang bule dari Australia. Suatu hari, mereka bertemu di sebuah klub di Jakarta, 21 tahun yang lalu. Setelah itu, ibunya pun tak tahu lagi kemana ayahnya kini. Waktu berlalu begitu cepat. Kini Pak Burhan satu persatu menanggalkan pakaian yang dikenakan Mayang. Begitu juga dengan pakaiannya. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun sudah berada di atas ranjang, tanpa sehelai benang pun. Saya mau uangnya dulu, Mas. Cash. Saya tidak mau transfer. Mendengar kata-kata Mayang, Burhan lantas merogoh isi tasnya. Dia mengeluarkan 3 gepok uang dari sana. Ini 30 juta untukmu. Buat aku puas malam ini. Mata Mayang terbelalak. Aura bersinar terpendar dari wajahnya. Dia sungguh senang, karena dari perjanjiannya 15 juta, tak disangka Burhan justru memberikannya 2 kali lipat. Mungkin karena Burhan benar-benar suka melihat kecantikan Mayang. 3 jam setelahnya, Mayang pun telah menyelesaikan tugasnya melayani Burhan. Setelah mengemasi barang-barangnya, berpakaian kembali rapi dan merapikan make up serta rambutnya, dia pun berpamitan pulang. Mas, saya pamit dulu. Dan saya selalu menunggu callingan dari Mas lagi. Terima kasih bonusnya, Mas. Mendengar kata-kata Mayang yang terkesan polos, Burhan pun tersenyum. Buat dia, uang 30 juta bukan apa-apa. Bahkan dia bisa saja membelikan Mayang sebuah rumah ataupun sebuah mobil. Tapi belum kali ini. Mayang harus menunjukkan dulu kalau dia memang benar-benar siap untuk disimpannya. Salah satu syarat untuk menjadi simpanan Burhan adalah Mayang harus setia. Dan Burhan belum yakin akan itu. Burhan adalah seorang pria mapan yang berpengalaman. Bukan kali ini saja dia bermain wanita.
Sudah beberapa kali dia kena tipu, dan kali ini dia harus hati-hati. Beberapa saat setelah Mayang pergi meninggalkan kamar hotel, ponsel Burhan berbunyi. Di sana muncul tulisan yang menelpon adalah istrinya. Burhan pun segera mengangkat panggilan itu. Iya, Ma. Papa baru kelar meeting. Sebentar lagi Papa pulang. Segera Burhan pun menuju ke kamar mandi. Setelah dia mandi, dia berkemas dan merapikan seluruh badannya. Pakaiannya harus tetap terkesan rapi. Dia harus tetap harum, seolah-olah dia memang baru benar-benar menyelesaikan sebuah rapat penting. Kamar hotel ditinggalkannya begitu saja. Memang selalu seperti itu. Setiap kali dia memakai wanita, selalu saja dia meninggalkan kamar hotel dalam keadaan kosong. Walaupun waktu untuk dia sewa masih berlangsung sampai esok harinya. Hari ini Mayang berdandan begitu cantik. Tetap dengan dress yang sedikit seksi. Kali ini dia memilih warna kuning muda untuk dipakainya. Mayang tidak akan pergi bekerja. Mayang ingin bertemu dengan Bram. Siapa Bram? Bram adalah seorang pria muda yang dia kenalnya beberapa hari yang lalu di sebuah klub di Jakarta. Mayang terpesona melihat ketampanannya. Menurut kabar yang beredar, Bram adalah orang kaya. Sudah muda, kaya pula. Lumayan untuk dipacari, pikir Mayang. Selama ini Mayang memang terkenal suka sekali ganti-ganti pacar. Bukan memilih yang muda, tetapi memilih yang kaya. Syukur-syukur dapat yang muda, tampan dan kaya seperti Bram. Maka dari itu, kali ini dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mayang bermaksud untuk terus-terusan memepet Bram sampai dia dipacarin. Bila perlu, sampai dinikahinya. Kesulitan ekonomi yang dialami Mayang sedari kecil membuat Mayang tumbuh menjadi gadis dewasa yang sangat ambisius dan sedikit materialistis. Menurut Mayang, ini tidak matre. Menurut Mayang, ini realistis. Tak lama setelah Mayang bersiap, dia pun memesan sebuah taksi online. Dan tak lama setelah itu pula, pesanannya pun sampai. Mayang segera menuju ke sebuah mal yang terkenal di Jakarta Selatan. Untuk apa? Tentu saja untuk menemui Bram. Pria pujaannya semenjak beberapa hari yang lalu. Bahkan dia pun sempat memimpikan Bram. Tak biasanya Mayang bermimpi tentang laki-laki. Biasanya, Mayang selalu saja bermimpi menjadi orang kaya. Tapi entah kenapa, mungkin karena Bram tampan juga. Sekitar 25 menit berkendara dengan taksi online yang ia pesan, Mayang pun sampai di tempat tujuannya. Dia bergegas turun dari taksi. Dia segera menuju ke sebuah kafe yang sudah dipersiapkan oleh Bram. Ya, Bram sudah menyiapkan sebuah tempat untuk mereka ngobrol malam ini. Kafe itu bukanlah tempat yang asing bagi Mayang dan juga bagi Bram. Mereka suka berkumpul dengan teman-temannya di kafe yang sama. Karenanya, Mayang langsung dapat menemukan di mana posisi kafe tersebut. Tak disangka-sangka, di sana Bram sudah sampai terlebih dahulu. Dia mengenakan kemeja warna hitam, sangat simpel, rambutnya rapi. Dan setelah mereka berdekatan, berjabatan tangan, Mayang pun bisa mencium aroma tubuh Bram yang sangat harum. Ini pasti parfum mahal, pikir Mayang. Mayang, aku senang sekali kamu datang malam ini. Kamu tampak luar biasa. Kamu mau langsung pesan makan? Silakan saja. Jangan sampai kamu kelaparan. Aku yang malu nanti. Ucap Bram. Aku sudah mencoba hampir semua makanan di sini. Malam ini aku tidak tahu harus mencoba yang mana lagi. Kalau kamu punya pilihan, aku pengennya kamu yang milihin buat aku. Jawab Mayang. Dengan sigap, Bram segera memanggil seorang pelayan. Dia memesan beberapa menu makan malam di sana. Sebuah menu yang luar biasa. Sepertinya bukan hanya Mayang. Malam ini pun Bram menganggap sebagai sebuah malam yang istimewa. Apakah Bram benar-benar mencintai Mayang? Mayang, sebenarnya aku sudah memperhatikan kamu sejak lama. Aku sering loh nanyain kamu ke teman kamu, Cynthia. Dan dia selalu ngasih info tentang kamu.
Dia bilang kamu gadis yang baik. Kamu tahu berapa umurku saat ini? Mayang menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri tanda tidak tahu. Memangnya umur Mas berapa sekarang? Mendengar kata-kata Mayang, Bram merasa sedikit kikuk untuk menjawabnya. Sepertinya Bram takut kalau dia mengatakan umur yang sebenarnya, Mayang akan sedikit risih dekat dengannya. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya gadis di hadapannya itu tidak terlalu mementingkan umur. Beberapa malam yang lalu dia baru saja melayani Mas Burhan, seorang pria 70 tahun. Yang penting kaya. Bram segera mengambil posisi. Dia harus memastikan bahwa dia benar-benar nyaman untuk mengatakan umurnya yang sebenarnya. Aku tahun ini 40 tahun, Mayang. Mendengar jawaban Bram, jujur saja Mayang sedikit kaget. Mayang mengira mungkin usia Bram selama ini adalah akhir 20-an. Dia tidak pernah menyangka Bram adalah seorang pria matang dengan usia di awal 40-an. Penampilannya sangatlah rapi, trendy, dengan barang-barang branded yang menghiasi seluruh badannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sangat terawat. Kulitnya begitu sehat. Pantas saja, Mayang mengira Bram masih berusia di akhir 20. Mendengar jawaban dari Bram, Mayang pun mengangguk. Bibirnya tersenyum. Memangnya kenapa, Mas? Saya tidak masalah berapapun umur Mas. Saya pikir 40 tahun belum terlalu tua. Tidak masalah buat saya, Mas. Mayang menjawabnya dengan sangat sopan. Maksud saya, setelah aku bilang berapa umurku yang sebenarnya, lantas kamu tentunya tahu kalau di umurku ini sudah lebih dari cukup dan lebih dari matang untuk menikah. Aku berniat langsung menikahi kamu. Tapi sebelumnya, kita harus tunangan dulu, supaya kita bisa lebih kenal lebih dalam lagi. Dan dalam waktu dekat mungkin aku akan memperkenalkan kamu ke orang tuaku. Itu juga kalau kamu siap. Bagaimana mungkin Mayang menyia-nyiakan kesempatan ini? Ini adalah saat yang diimpikannya selama ini. Mayang segera menjadi istri orang kaya, menjadi seorang nyonya muda. Mayang pun mengangguk, menandakan setuju. 2 hari setelahnya, siang hari, Bram dan Mayang berada di sebuah mobil yang sama. Bram duduk di kursi pengemudi dan Mayang di sampingnya. Hari ini, Bram hendak mengenalkan Mayang ke kedua orang tuanya. Mama dan papanya sudah tidak sabar untuk melihat calon menantunya itu. Ada sedikit kebohongan yang dilakukan oleh Bram. Bram mengatakan ke kedua orang tuanya bahwa dia dan Mayang sudah berkenalan cukup lama. Tidak mungkin Bram mengatakan yang sesungguhnya, kalau Mayang baru dikenalnya beberapa hari yang lalu. Ini semua bukan tanpa alasan. Keluarganya tentu menginginkan calon menantu baik-baik. Seorang wanita yang tepat dan benar-benar layak untuk mendampingi Bram, putra sematawayang mereka. Sejujurnya, aku agak sedikit grogi, Mas. Aku ragu apakah kedua orang tua kamu mau menerima aku sebagai menantunya nanti. Suara Mayang sedikit lirih memecah keheningan di dalam mobil itu. Sebuah mobil mewah, seri terbaru. Mendengar ucapan Mayang yang tampak memang grogi, Bram lalu menjawabnya. Kamu gak usah grogi. Orang tuaku baik kok. Mereka pasti mau menerimamu dengan baik juga. Kamu cukup manis, dan kamu nampak seperti orang terpelajar. Aku suka karena kamu sopan juga. Setelah 45 menit berlalu, Mayang dan Bram sampailah di sebuah rumah yang sangat mewah. Pagarnya tinggi, tamannya terawat, dan rumah itu bercat putih. Sepertinya ini benar-benar rumah orang kaya. Ya, mereka berdua sudah sampai di kediaman Bram, tepatnya kediaman orang tua Bram. Karena sebenarnya Bram sudah dibelikan rumah tersendiri untuk nanti saat dia menikah. Sejenak setelah mobil itu berhenti tepat di parkiran, Bram turun terlebih dahulu, kemudian dia membukakan pintu mobil untuk Mayang.
Mayang turun dari sana, sangat cantik dan anggun seperti biasanya. Kali ini Mayang berdandan sedikit sopan, tidak seksi seperti biasanya. Dia takut kalau-kalau orang tuanya Bram gak suka calon mantunya itu tampil terlalu seksi. Setelahnya, mereka berdua melangkah dengan hati-hati menuju pintu utama. Pintu itu pun dibuka oleh seorang pelayan. "Oh, Mas Bram, masuk mas. Udah ditunggu dari tadi sama bapak sama ibu." Tak lupa Mayang melontarkan senyuman yang sangat manis terhadap pelayan itu. Kemudian mereka berdua bergegas ke lantai atas, ke sebuah ruangan yang sangat mewah. Di sana ada ibunya Bram yang duduk sendirian sambil menyiapkan beberapa makanan. Ini akan menjadi jamuan makan siang yang sangat istimewa. Seorang calon mantu dari sebuah keluarga terpandang datang untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada calon mertuanya. Wanita itu berumur kira-kira 60-an. Penampilannya rapi, gayanya trendy. Rambutnya pun sangat tertata apik. Make up-nya jangan ditanya lagi. Pasti itu barang-barang impor. Rumah yang begitu megah dan mewah menandakan bahwa keluarga Bram betul-betul dari keluarga yang mapan dan berada. Bukan keluarga kaleng-kaleng. "Selamat siang, Ma. Kami sudah datang di sini. Bagaimana? Siang ini kita mau makan siang pakai apa nih? Mama masak sendiri atau Bibi yang masak?" Mendengar kata Bram, mamanya pun menoleh. Langsung disambutnya putranya itu dengan senyuman yang sangat manis, namun tetap berwibawa. "Ya tentu mama masak sendiri. Kan calon mantu mama yang cantik udah mau datang. Masa iya suruh makan masakan pembantu?" Tatapan mata mama dari Bram seolah menyiratkan bahwa dia suka dengan sosok Mayang. Pandangan matanya menyapu Mayang dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Bibirnya tersenyum. Itu menandakan lampu hijau sudah di depan mata. Melihat reaksi dari calon mertuanya ini, Mayang pun tersipu malu. "Ini Mayang, Ma. Ini calonnya Bram." Bram pun mengatakan sesuatu. Sebuah kata-kata yang sudah lama sekali ditunggu oleh kedua orang tuanya. "Halo Mayang, selamat siang. Selamat datang di rumah kami. Ini adalah rumah dari orang tuanya Bram. Nanti Bram setelah nikah sama kamu, gak di sini rumahnya. Udah ada, udah kami siapkan." Kata-kata itu adalah sebuah kata-kata yang ditunggu-tunggu oleh Mayang. Mertua macam inilah yang selama ini diidam-idamkan oleh Mayang. Kaya raya, baik, dan sayang sama dia. Kalau sudah begini, nunggu apa lagi? Seolah-olah Mayang ingin segera menikah esok hari. Obrolan mereka bertiga semakin akrab saja. Saat ini, ketiganya sudah duduk di kursi di samping meja makan. Sementara itu, ayahnya Bram belum juga menampakkan batang hidungnya. "Papa kemana, Mah? Kok nggak kelihatan? Calon mantunya udah datang kok malah nggak ada." "Papa kamu masih ngobrol sebentar sama driver di belakang. Sebentar lagi juga naik." Tak lama setelahnya, ada bunyi langkah kaki seorang pria sepertinya. Langkah kakinya berat. "Kamu Bram rupanya sudah datang. Lama nggak nunggu papa? Papa habis ngobrol di belakang sama driver. Biasa, mobil yang lama udah terlalu tua. Mau papa jual saja." Suara pria itu berat dan sangat berwibawa. Sekejap setelah mendengar suara pria itu, Mayang pun segera menoleh ke arah suaranya. Sepertinya dia sudah mengenal suara itu. Tapi di mana ya? Perlahan Mayang menoleh, mencari dari mana sumber suara berat tersebut. Dan betapa kagetnya ketika Mayang mendapati sosok di hadapannya. Yang ternyata adalah sosok yang sudah dia kenal beberapa hari yang lalu. Sosok yang sama yang telah membayarnya dan memberikan bonus yang luar biasa banyak. Sosok yang sama yang telah dia layani. Pria tua berusia 70 tahunan. Ternyata ayahnya Bram adalah Pak Burhan. Seorang pria yang menjanjikan akan menyimpannya, yang menjanjikan akan membelikannya rumah dan juga mobil. Jantung Mayang berdegup sangat kencang. Dia bingung, tingkahnya gak karuan. Dan sepertinya di seberang sana, Pak Burhan pun merasakan hal yang sama. Tapi keduanya
seolah menutupi kekikukannya. Mereka berdua bersalaman. Pak Burhan mengambil tempat duduk, walaupun sesekali mencuri-curi pandang ke arah Maya. Ini baru awal dari sebuah drama kehidupan yang panjang. Ini adalah awal dari sebuah kebingungan dan kebimbangan yang dialami oleh Maya. Tampak jelas Maya mengalami kebimbangan di dalam batinnya. Harus memilih anaknya atau bapaknya. Mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih kaya. Kehidupan memang seringkali menampilkan kejutan demi kejutan. Begitupun dalam perjalanan kehidupan Maya. Sampai bertemu di kelanjutan kisah ini secepatnya.